Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali dalam Mutiara Kasih Komsos Keuskupan Wani Sorong, edisi tanggal 7 September 2025, dan hari ini adalah Minggu Pembukaan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2025. Marilah kita mengawali permenungan kita pada kesempatan hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kebijaksanaan, utuslah roh kebijaksanaan-Mu kepada kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk berani menyangkal diri dan melepaskan segala sesuatu, agar kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Biarlah rahmat-Mu mengalir dalam kehidupan kami pada kesempatan hari ini, untuk merenungkan sabda-Mu yang menjadi sumber kehidupan bagi kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan suci yang akan menjadi sumber permenungan kita pada kesempatan pagi hari ini, dan kita mengambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran belanja? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jikalau tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Sahabat Mutiara Kasih yang terkasih, Injil hari ini menampilkan Yesus yang berbicara tentang syarat menjadi muridnya. Dengan ia berkata, "Setiap orang yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku tidak dapat menjadi muridku." Dan Yesus menegaskan bahwa orang yang ingin mengikuti Dia harus siap untuk meninggalkan segala sesuatu, bahkan melepaskan ikatan-ikatan yang sering membuat kita sulit memberi diri secara total. Bahkan dikatakan dalam kitab suci pada pagi hari ini, pada hari ini, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya, ia tidak dapat menjadi muridku." Saudara-saudari yang terkasih, sekilas kata-kata Yesus ini terdengar sangat keras sekali, sangat-sangat tidak manusiawi. Tetapi sesungguhnya Yesus mau menunjukkan kepada kita semua bahwa mengikuti Dia bukanlah jalan yang setengah-setengah. Menjadi murid Kristus adalah pilihan sadar, bukan hanya ikut-ikutan. Pilihan sadar
yang menuntut keberanian, yang menuntut pengorbanan, yang menuntut kesetiaan. Bahkan seakan-akan segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini, sesuatu yang sangat penting dan mulia yang kita rasakan di dunia ini, harus dikorbankan hanya demi Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita seringkali, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun sering diperhadapkan dengan banyak tawaran dunia. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam tawaran dunia, kesuksesan, teknologi yang memanjakan, hiburan yang seolah bisa mengisi kekosongan hati kita. Namun Yesus mengingatkan kita, jangan sampai semua itu membuat kita kehilangan arah dan melupakan Dia. Kesuksesan memang menjadi idaman setiap orang. Harta adalah idaman setiap orang. Kekuasaan adalah idaman dari setiap orang. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan sampai hal-hal semuanya itu pada akhirnya membuat kita kehilangan arah dan melupakan Tuhan. Kita semua dipanggil untuk berani memilih dengan jelas siapa yang menjadi pusat hidup kita. Apakah Kristus ataukah hanya keinginan diri, harta, atau kebanggaan semu? Mengikuti Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudari, artinya berani menyangkal diri, memikul salib harian kita, yakni kesetiaan dalam tanggung jawab keluarga, kerja keras dengan jujur, hidup sederhana, dan tidak menyerah pada godaan dunia yang menggiurkan tapi menyesatkan. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengikuti Kristus dituntut kesadaran, dituntut keberanian, dan dituntut pengorbanan. Hari ini kita membuka bulan Kitab Suci Nasional. Firman menjadi pedoman bagi kita semua. Setiap bulan September, gereja di Indonesia mengajak kita memberi perhatian khusus pada kitab suci, pada sabda Allah. Sabda Tuhan adalah pedoman, petunjuk yang menuntun kita agar tidak tersesat oleh tawaran dunia, agar kita tidak kehilangan arah, tetapi kita tetap fokus di tengah pelbagai kesibukan karya kita, di tengah kesibukan harian kita. Firman Tuhan membantu kita untuk fokus dan terarah kepada Tuhan. Dengan kitab suci, kita belajar bagaimana memikul salib dengan sabar. Dalam kitab suci, kita belajar bagaimana kita bisa setia kepada Tuhan. Dengan kitab suci, kita belajar dan menimba kekuatan dan pengharapan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, Santo Hieronymus mengatakan kepada kita, tidak mengenal kitab suci, maka tidak mengenal Kristus. Maka hari ini kita semua diajak, teristimewa di bulan September ini, untuk masuk secara khusus dalam permenungan kitab suci. Ada tema-tema yang telah ditetapkan untuk kita dalami bersama, baik di tingkat keluarga, baik di tingkat lingkungan, di tingkat parokial, dan lain sebagainya. Kalau Injil ini terus hidup dalam diri kita, mendarah daging dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar pengetahuan, maka hidup kita pun akan semakin berubah. Hidup kita akan tetap ada di jalan yang benar. Kita tetap berarah kepada Tuhan, dan pada akhirnya kita akan bersatu dengan Tuhan.
Mengikuti Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak cukup dengan kata-kata. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mengikuti Yesus tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi perlu diwujudkan dalam tindakan sabda Allah. Mengajarkan kita semua untuk setia dalam keluarga kita, meskipun ada banyak tantangan. Untuk jujur dalam pekerjaan, meskipun ada peluang untuk curang. Itulah untuk peduli kepada sesama, meskipun kita sendiri sedang kesulitan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, cara konkret memikul salib dan mengikuti Yesus di zaman ini. Saudara-saudariku terkasih, Yesus hari ini menantang kita untuk berani memilih. Memilih Dia sebagai pusat hidup kita, meski harus mengorbankan kenyamanan dan ego diri kita. Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2025 ini menjadi kesempatan istimewa untuk memperdalam iman kita lewat firman Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk setia memikul salib setiap hari sampai pada akhir, yakni perjumpaan kita dengan Tuhan. Marilah kita menjadikan kitab suci bukan sekadar bacaan, tetapi sahabat hidup. Dengan demikian, kita sungguh menjadi murid Kristus yang berakar pada sabdanya dan siap berjalan bersama Dia sampai akhir. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, marilah mengakhiri permenungan mutiara kasih ini dengan doa. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga dengan merenungkan sabdamu pada kesempatan hari ini, kami semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk terus berjalan dan melangkahkan kaki kami menuju kepadamu. Semoga sabdamu senantiasa menjadi pedoman dan arah bagi kehidupan kami. Mampukanlah kami tetap setia kepadamu, walaupun di tengah-tengah kesulitan hidup kami. Di saat kami harus memikul salib, seringkali kami merasa tidak mampu. Tetapi kami percaya oleh karena kekuatan rahmat kasih-Mu, semuanya ini dapat berjalan dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, seluruh hidup dan karya kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.